Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semuanya. Mungkin selamat siang, mungkin selamat malam. Nah, kita kembali lagi ke pembahasan kita di bab yang terakhir untuk kelas 11 semester 2 ini ya. Nah, ini sebenarnya masih ada banyak banget sih sebenarnya materi yang bisa dimasukkan ke dalam kelas 11 semester 2 ini. Cuma ya karena emang apa ya namanya? Karena emang waktunya itu dikit dan ini kita masa pandemi, kita pakainya silabus yang masa pandemi. Jadi mentok bagian terakhir adalah pada gelombang bunyi ini. Nah, mungkin kemarin kita udah belajar tentang gelombang mekanik. Nah, gelombang mekanik yang terdiri dari gelombang berjalan dan juga gelombang stasioner. Nah, itu kan adalah ketika gelombang itu melakukan sesuatu. Nah, kita kalau misal gelombang bunyi ini lebih cenderung kepada jenis atau macam-macam dari gelombang atau aplikasi dari gelombangnya itu yang terdiri dari gelombang bunyi, gelombang cahaya, gelombang transversal, longitudinal, beberapa banyak banget. Cuma kita bahasnya di sini adalah gelombang bunyi. Nah, kan kita udah tahu nih, udah sama-sama tahu gelombang bunyi itu termasuk dalam gelombang transversal kah, longitudinal kah, apakah dia masuk ke gelombang berjalan. Nah, itu kan bisa masuknya ke pembahasan kita sebelumnya, ya kan? Kita langsung masuk ke gelombang bunyi itu sendiri. Nah, sebelum kita membahas ke gelombang bunyi itu, nah ini kan bunyi itu kan ada di mana-mana. Bahkan ketika saya ngomong ini ya, nah itu kan bunyinya bisa masuk ke telinga kalian. Itu sebenarnya pakai gelombang apa sih? Nah, kan kayak misal bisa aja kayak misal gelombang supersonik, audiosonik, dan infrasonik. Nah, jenis-jenis suaranya yang dapat didengar oleh manusia itu kita masukkan ke dalam klasifikasi jenis-jenis suara yang dapat didengar. Nah, ini mungkin dari SD ya udah tahu, udah pernah dengar ya. Klasifikasi dari gelombang bunyi itu banyak banget, yaitu ada enggak banyak banget sih. Cuma 3 klasifikasi gelombang bunyi. Nah, klasifikasinya ada apa aja? Klasifikasi untuk gelombang bunyi itu ada 3. Yang satu itu adalah infrasonik. Nah, infrasonik itu untuk kurang dari 20 Hz ya. Jadi frekuensi kurang dari 20 Hz. Siapa aja yang bisa dengar, ini hanyalah kayak misal sejenis serangga, hewan-hewan kecil kayak gitu yang emang kemampuan pendengarnya hanya kecil banget, jadi kurang dari 20 Hz. Tahu seberapa kuat sih 20 Hz itu? Mungkin kalian bisa contohnya misal aplikasi-aplikasi sederhana kayak gitu kan, yang dia itu bisa menghasilkan sound-sound sebesar seginian. Nah, itu mungkin bisa, meskipun nggak terlalu keras-keras banget yang dapat kita dengar, karena emang kita masuknya ke dalam klasifikasi yang kedua, yaitu apa? Yaitu audiosonik. Nah, audiosonik. Untuk audiosonik ini sendiri itu hanya dapat didengar antara 20 Hz sampai 20.000 Hz. Nah, ini adalah suara yang dapat didengar oleh manusia, atau standarnya yang dapat didengar oleh telinga manusia itu adalah 20 sampai 20.000 Hz. Sebesar apa sih 20.000 Hz? Kayaknya banyak banget, gede banget. Nah, itu kita tergantung sama suara yang akan kita dengar. Kalau misalnya saya ngomong kayak gini mungkin nggak terlalu besar sih. Nah, ini sebenarnya diambilnya dari mana? Kemampuan telinga kita mendengar itu hanya menyampe 10 taraf intensitas ya, sebelum telinga kita merasa sakit. Itu antara 10 pangkat min 12 watt meter kuadrat per meter kuadrat sampai dengan 1 watt meter kuadrat. Nah, itu cuma sampai itu. Jadi nanti ada yang disebut dengan taraf intensitas. Nah, itu akan kita bahas nanti ya di akhir-akhir ya. Nah, terus yang terakhir itu ada ultrasonik. Nah, ada ultrasonik. Nah, ultrasonik itu untuk yang lebih dari 20.000 Hz. Jadi udah banter banget. Siapa sih yang dapat dengar kayak kelelawar, anjing, hewan-hewan yang punya kemampuan khusus, lumba-lumba dan sebagainya. Nah, ini hanya hewan-hewan yang lebih besar. Gimana untuk hewan-hewan yang biasa, sederhana? Sebagian besar hewan itu rata-rata menggunakan audiosonik seperti manusia. Karena manusia kan standarnya adalah mamalia ya. Mamalia dengan kemampuannya ada audiosonik. Jadi kalau misal kita bandingkan dengan sapi, kita bandingkan dengan kuda, itu hampir sama lah manusia pendengarannya dengan antara 20.000 Hz. Nah, lalu hal yang penting setelah tentang klasifikasi gelombang bunyi ini, apa aja sih nanti? Kalau sifat dari gelombang bunyi ini sama dengan rata-rata sifat dari gelombang yang sebenarnya udah pernah kita bahas di pertemuan pertama pada definisi gelombang. Nah, mungkin kalian bisa review lagi, ada juga di videonya juga kita bisa review. Nah, nanti ada di situ tentang karakteristik atau sifat-sifatnya, mulai dari refleksi, refraksi, interferensi, difraksi, dan superposisi. Nah, dan selanjutnya kita akan membahas tentang gimana sih gelombang atau bunyi ini dapat nyampe ke telinga kita. Mungkin kan beda
kalau misal kita ngomong di udara kayak gini kan, kita ngomong di antara dua buah benda padat kayak gini, kita ngomong dengan di dalam air, sama-sama di dalam air, itu kan beda suara pendengarannya. Kenapa? Karena dipengaruhi oleh cepat rambatnya si gelombang ini, gelombang suara nyampe ke tempat telinga kita jika pada dua medium yang sama. Bisa aja dua medium yang berbeda, nanti tergantung. Yang ini misal kita ngomongnya yang satu di udara, yang satunya di dalam air, nah kan berarti tinggal ngomong terus habis itu nanti ada perpindahan mediumnya, nah atau perpindahan medium rambatnya. Nah itu dipengaruhi oleh cepat rambat. Nah pembahasan kita yang pertama itu adalah tentang cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi. Nah untuk cepat rambat bunyi ini akan dibagi menjadi 3 ya, yaitu cepat rambat ketika ada di benda padat. Jadi kita ngomong nih, saya ngomong pakai ini, kalian dengar langsung ke telinga kalian pakai benda juga yang sama. Nah itu untuk benda padat. Jadi yang pertama pada benda padat, benda padat. Nah untuk cepat rambat di benda padat ini kita bisa pakai V sama dengan akar E per rho. Nah E itu apa? Kayaknya pernah dengar deh. E itu apa? Nah, E itu sama dengan elastisitas bahan. E itu adalah modulus elastisitas. Modulus elastisitas. Nah, ini juga sama karena emang dia adalah tingkat kelenturan atau kelentingan dari sebuah benda. Semakin padat dia semakin bisa bagus, semakin lentur dia mungkin semakin berkurang dan seterusnya. Untuk rho udah jelas ya, rho itu adalah massa jenis. Nah, ini adalah massa jenis. Nah untuk V itu adalah cepat rambat bunyi. Nah ini untuk cepat rambatnya. Nah itu untuk benda padat. Jadi cuma gampang ya, V sama dengan akar E per rho atau modulus elastisitas dibagi dengan massa jenisnya. Nah terus yang kedua ada yang disebut dengan masuk ke benda cair. Nah benda cair. Kalau misalnya kita ngomong pas lagi renang, blok, nah, masuk ke dalam air, kita ngomong, teman-teman kita, kayak nggak dengar apa-apa ya. Nah itu kan, itu berpengaruh oleh cepat rambatnya gelombang bunyinya merambat melalui mediumnya, yaitu V sama dengan B per rho. Nah, untuk persamaannya cepat rambatnya yaitu V sama dengan akar B per rho, atau B itu apa? Nah, ini tumben nih ada persamaannya pakai B. B itu untuk modulus Book. Nah, modulus Book. Nah, untuk yaitu dia masuknya pada modulus Bullock. Bullock. Ini untuk satuannya lupa, Newton per meter kuadrat. Di sini dia berarti kilogram per meter pangkat 3. Di sini meter per sekon. Ini juga sama, Newton per meter kuadrat, karena emang dua-duanya sama. Ini untuk pada benda padat, ini untuk pada zat cair. Nah terus habis itu ini sama ya, untuk massa jenis, cepat rambat dan sebenarnya masih sama. Nah ini untuk dua benda tersebut. Nah ini masih sama. Nah terus gimana untuk pada gas atau udara? Nah kan kita ini ngomong nih, kita ngomong kayak gini, itu kan berarti perambatannya bukan melalui zat padat, bukan melalui zat cair. Nah, tapi kita ngomong berarti melalui udara sekitar kita. Tapi kalau misal udara ini penuh dengan oksigen, penuh dengan karbon dioksida, penuh dengan nitrogen, itu kan nanti suaranya juga beda lagi. Makanya kalau misal kita ngomong tuh ya, yang masukin nitrogen, maksudnya gas nitrogen, terus kita ngomong suaranya jadi beda. Itu kan karena ada pengaruh cepat rambat dari suaranya dan juga pengaruh dari gasnya terhadap pita suara kita. Nah, ini berarti yang C itu untuk benda gas. Nah, benda gas maksudnya benda itu adalah mediumnya ya, medium zat padat, medium zat cair, dan medium gasnya. Nah ini kita bisa pakai V sama dengan Laplace P per rho. Wih, ada tambahan nih, ada Laplace. Laplace itu apa? Laplace itu adalah CP per CV. Nah CP itu apa? CP itu adalah kapasitas kalor, tekanan tetap. Jadi untuk tekanan tetap. Nah, kalau misal CV, CV itu kapasitas kalor untuk volume tetap. Nah, untuk volume
tetap ya. Untuk Laplace itu adalah konstanta ya, dia itu adalah konstanta Laplace. Nah ini agak beda nih, dia itu punya konstanta sendiri. Kapasitas kalor itu apa? Nah kapasitas kalor kemarin udah kita bahas pada pembahasan tentang suhu dan kalor. Nah tentang suhu dan kalor kalian udah membahas, jadi tidak perlu lagi saya ulangi untuk konstanta, maksudnya kapasitas kalor ini. Untuk tekanan tetap berarti saat isobarik, saat isokorik, atau sebenarnya benda gas dengan konstanta Laplace itu pada saat keadaannya adalah adiabatik ya, adiabatik. Nah adiabatik. Nah karena emang keadaannya bukan pada saat isokorik, bukan saat adiabatik, maksudnya bukan pada saat isokorik, isobarik maupun isotermis, tapi keadaan saat dia itu adiabatik. Nah selain itu persamaan ini V ini bisa dirubah nanti jadi V sama dengan akar RT per M. Nah ini juga boleh kayak gini. Nah kayak gini juga boleh, dengan R adalah konstanta untuk bilangan gelombang. Nah jadi selain persamaan dari V ini, kita untuk cepat rambat pada medium gas bisa pakai V sama dengan ini konstanta Laplace. R itu adalah konstanta gas ideal ya, bisa tak tulis di sini konstanta gas ideal. Berapakah kemarin konstanta gas idealnya? 8,314 Joule per mol Kelvin. Nah kemarin ya udah pernah ya kita bahas. Nah terus habis itu untuk M-nya itu adalah massa dari gasnya, dan untuk T-nya itu biasanya dia pakainya adalah untuk suhu mutlak. Suhu mutlak itu adalah Kelvin ya. Nah ini untuk gas-gas tertentu atau gas-gas ideal. Nah jadi makanya adalah konstanta Laplace kalikan konstanta gas ideal kalikan suhu mutlaknya dibagi dengan massanya, atau massa dari ruangan sekitarnya atau massa dari gasnya. Bisa juga nanti dengan massa M per mR-nya. Nah terus habis itu selain ini, karena kita kan ngomongnya biasanya di udara nih, bukan pada suatu gas-gas tertentu. Nah kita kalau misal pada saat di udara kita makainya persamanya bukan ini atau ini sebagainya, tapi kita pakainya adalah V sama dengan 331 meter per sekon di akar 1 plus T udara dibagi dengan 273 derajat Celcius. Nah ini nanti untuk di udara atau pada umumnya cepat rambatnya kita makainya adalah 331 meter per sekon akar 1 ditambah T udara dibagi dengan 273. Nah T udara kan emang beda. Kalau misal kita ngomong di tempat yang dingin dengan tempat yang panas, itu kan suaranya juga cepat rambatnya beda, ya kan? Nah itu bergantung dengan suhunya juga, karena di sini adalah V sama dengan 331 1 tambah T udara plus 273. Nah jadi tinggal pakai persamaannya itu aja. Nah ini adalah pembahasan tentang cepat rambat bunyi dulu, atau cepat rambat bunyi melalui beberapa medium zat padat, medium gas, medium zat cair. Nah kalau misal ada pertanyaan nanti kita bisa tanyakan terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kita masuk ke video yang part kedua, kita akan membahas tentang pelayangan dan juga balik kita pembahasan tentang dawai. Oke, silahkan menuju ke video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.